Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Indrayani dari Universitas Kota Bengkulu, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menyampaikan layanan informasi mengenai gaya belajar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian gaya belajar. Gaya belajar siswa merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam belajar. Setiap siswa tentu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Mengetahui gaya belajar siswa yang berbeda, ini dapat membantu para guru dalam menyampaikan bahan pembelajaran kepada semua siswa sehingga hasil belajar akan lebih efektif. Menurut Fleming, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendapatkan suatu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntunan belajar di kelas atau di kelas maupun tuntunan dari mata pelajaran. B. Macam-macam gaya belajar. 1. Visual. Belajar dengan cara melihat. Dirikan ke atas bila berbicara dengan cepat. Bagi siswa yang bergaya belajar visual, yang memegang peran penting dalam mata atau penglihatan visual, dalam hal ini metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak pada peragaan atau media. Ajak mereka ke objek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut, atau dengan cara menunjukkan alat peraganya langsung pada siswa atau menggambarkannya di papan tulis. Anak yang mempunyai gaya belajar visual harus memiliki bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti materi pembelajaran. Di sini memiliki ciri-ciri gaya belajar visual. 1. Bicara agak cepat. 2. Mementingkan penampilan dalam berpakaian atau prestasi. 3. Tidak mudah tergantung oleh keributan. Tidak mudah terganggu oleh keributan. 4. Mengingat yang dilihat daripada yang didengar. 5. Lebih suka membaca daripada dibacakan. 6. Membaca cepat dan tekun. 7. Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tapi tidak pandai memilih kata-kata. 8. Lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. 9. Lebih suka musik daripada seni. 10. Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis, dan diseringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Di sini juga ada strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual. Yang pertama, guna materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Kedua, guna warna untuk menilai hal-hal penting. 3, ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. 4, gunakan multimedia, seperti contohnya komputer dan video. 5, ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Di sini ada nomor 2 auditor, belajar dengan cara mendengar. Lirikan ke kiri dan ke kanan, mendatar bila berbicara sedang-sedang saja. Siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga, alat pendengarnya. Untuk itu, maka guru sebaiknya harus memperhatikan siswanya hingga ke alat pendengarnya. Anak yang mempunyai belajar auditori dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Di sini memiliki ciri-ciri gaya belajar auditori. Yang pertama, saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri. Kedua, penampilan rapi. Ketiga, mudah terganggu oleh keributan. Keempat, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang diskusikan daripada yang dilihat. Kelima, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Keenam, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Ketujuh, biasanya ia pembicara yang fasih. Kedelapan, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menulisnya. Kesembilan, lebih suka gurauan lisan daripada pembaca komik. Kesepuluh, mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visual. Nah, di sini memiliki strategi untuk mempermudah proses belajar anak auditori. Yang pertama, ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Kedua, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Ketiga, guna musik untuk mengajarkan anak. Keempat, diskusi ide dengan anak secara verbal. Kelima, biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. Ketiga, kinestetik, belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Lirikan ke bawah bila berbicara lebih lambat. Anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik, belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginannya mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Siswa yang bergaya belajar ini belajarnya melalui gerak dan sentuhan.
Di sini memiliki ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama, berbicara perlahan. Kedua, penampilan rapi. Ketiga, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan. Keempat, belajar melalui manipulasi dan praktek. Kelima, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Keenam, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Ketujuh, mereka kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Kedelapan, menyukai buku-buku, mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Kesembilan, menyukai permainan yang menyibukkan. Kesepuluh, tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu. Dan sini memiliki strategi untuk mempermudah proses belajar anak kinestetik. Yang pertama, jangan paksa anak untuk belajar sampai berjam-jam. Kedua, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Contohnya, ajak dia baca sambil gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Ketiga, izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Ketiga, gunakan warna terang untuk menilai hal-hal penting dalam bacaan. Kelima, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Dan sini memiliki cara perangsangan modalitas. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merangsang ketiga modalitas tersebut. A. Gaya belajar visual. Yang pertama, menggunakan kertas tulis dengan tulis berwarna. Kedua, menggunakan grafik di dinding sekolah, ruang kelas yang berisi tentang informasi penting dalam materi. Ketiga, mendorong peserta didik untuk menggambarkan informasi yang diterimanya dengan menggunakan peta, pikiran, diagram, tulisan berwarna. B. Gaya belajar auditori. Yang pertama, menggunakan variasi vokal, volume suara, intonasi yang digunakan pada saat menyampaikan materi pembelajaran. Kedua, menggunakan pengulangan dengan cara meminta peserta didik mengulangi kembali konsep-konsep kunci. Ketiga, mengembangkan dan mendorong setiap peserta didik untuk membuat jembatan keledai untuk menghafal setiap kunci. C. Gaya belajar kinestetik. Yang pertama, menggunakan alat bantu saat mengajar untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan menekankan konsep-konsep kunci. Yang kedua, menggunakan stimulasi konsep agar setiap peserta didik dapat mengalami sendiri. Ketiga, mencoba berbicara dengan peserta didik secara pribadi setiap hari. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.